Halo semua teman-teman subscriber Akmil Channel. Ketemu lagi di Akmil Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di bawah dan juga ditonton videonya sampai habis. Sekarang kita akan lanjutkan materi pelajaran bahasa Inggris kelas 10 semester 1. Kita akan melanjutkan materi dari pelajaran yang sebelumnya. Teman-teman bisa cek video-video yang sebelumnya untuk lebih memantapkan skill berbahasa Inggris teman-teman. Oke, tetap semangat, fokus, dan jangan lupa untuk selalu praktis. Sekarang kita akan lanjutkan materi dari video sebelumnya. Materi kita hari ini adalah Short Functional Text, Spoken Announcements and Personal Letters. Teks singkat yang memiliki fungsi pengumuman lisan dan surat pribadi. Personal letters, letters surat. Announcement, pengumuman. Brief materials, materi singkat. Spoken text, teks lisan. Read the announcement, bacalah pengumumannya. Jadi seperti biasa teman-teman harus lebih aktif di dalam belajar bahasa agar lebih memantapkan 4 skill berbahasa, yaitu speaking, listening, reading, dan writing. Oke, sekarang untuk memantapkan speaking dan reading teman-teman, saya minta teman-teman untuk mengulang bacaan setelah saya membaca teks berikut. Oke. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are almost clear to take off. We will be flying at an altitude of 18,000 feet and at a ground speed of 800 miles per hour. Oke, silakan diulangi. We are expected to land at Ngurah Rai Airport in Denpasar at 7 a.m. Thank you. Silakan diulangi. Ya, artinya Bapak dan Ibu, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Ini adalah kaptenmu sedang berbicara. We are almost clear to take off. Kita hampir jelas untuk berangkat. We will be flying at an altitude of 18,000 feet and at a ground speed of 18 miles per hour. Kita akan terbang di ketinggian 18.000 kaki dan pada kecepatan gerak 800 mil per jam. We are expected to land at Ngurah Rai Airport. Kita berharap atau kita memperkirakan untuk mendarat di Bandara Ngurah Rai di Denpasar pada jam 7 pagi at 7 a.m. Thank you, terima kasih. The text is called an announcement. Teks ini, teks di atas disebut dengan announcement, pengumuman. It includes important information which is addressed to people or public. Jadi teks ini termasuk informasi penting yang dialamatkan untuk seseorang atau masyarakat luas. The announcement above is made by a pilot. Pengumuman di atas dibuat oleh seorang pilot. He announced information about the flight. Dia mengumumkan informasi tentang penerbangan. In presenting an announcement, di dalam menyajikan sebuah pengumuman, you should speak clearly so that the targeted people can easily understand it. Di dalam menyajikan sebuah pengumuman, kamu harus bicara dengan jelas. Speak clearly so that the targeted people, jadi agar, ini ada di pelajaran sebelumnya, so that, agar targeted people, orang yang ditargetkan, bisa easily understand it, dengan mudah memahaminya. Besides, di samping itu, the information should be short and simple. Informasinya haruslah pendek dan sederhana, singkat dan sederhana. Oke, selanjutnya written text, teks tertulis. Read the letter, bacalah suratnya. Di written text ada bagian-bagian atau bagian-bagian kerangka dari surat tersebut.
Pertama ada address of the sender, alamat pengirim. Di surat ini alamat pengirim ada di Perumahan Bukit Hijau, number 12 Tasikmalaya. Selanjutnya ada date, tanggal, yaitu October 12, 2012, 12 Oktober 2012. Selanjutnya ada address of the addressee, alamat penerima, addressee, penerima, yaitu to Uncle and Aunt Bima, kepada Paman dan Bibi Bima, Jalan Kapas nomor 2 Yogyakarta. Selanjutnya ada salutation, salam, dear uncle, paman yang tersayang. Oke, ulangi setelah saya membaca teks ini. How are you, uncle and auntie? Sorry for not writing to you for months. I'm very busy with school assignments. I hope you all are fine. Silakan diulangi. Apa kabar, Paman dan Bibi? Maaf untuk tidak menulis kamu selama sebulan. Maksudnya tidak mengabarkan selama sebulan. I'm very busy with school assignment. Saya sangat sibuk dengan tugas-tugas sekolah. School assignments, tugas-tugas sekolah. I hope you all are fine. Saya harap kamu semuanya dalam keadaan baik. Selanjutnya, through this letter, I want to inform you that I will have a 4-day tour to Yogyakarta in December and would like to visit you, although time will be very limited. Silahkan diulangi. December and would like to visit you, although time will be very limited. Melalui surat ini, saya mau menginformasikan kamu, paman dan bibinya, bahwa saya akan mempunyai a 4-day tour, 4 hari tour atau jalan-jalan to Yogyakarta, ke Yogyakarta in December, pada bulan Desember, and would like to visit you, and bakalan mengunjungi kamu, although time will be very limited, walaupun waktunya akan sangat terbatas, very limited, sangat terbatas. I miss you a lot. Oke, ulangin setelah saya. I miss you a lot. Saya sangat kangen dengan kamu, dengan bibi dan pamannya ini. I also miss the night atmosphere, like when we enjoyed gudeg in Malioboro last year. I hope I can still enjoy it. Silakan diulangi. Saya juga kangen suasana malam, night atmosphere, suasana malam seperti ketika kita menikmati gudeg di Malioboro tahun lalu. Saya harap saya masih bisa menikmatinya. Uncle and Auntie, the tour schedule is to visit Sunan Palace, Frederberg Fortress, some beaches in Yogyakarta and Malioboro, of course. Silakan diulangi. Paman dan Bibi, jadwal tour, the tour schedule, jadwal turnya adalah untuk mengunjungi Keraton Sunan, Sultan maybe maksudnya. Keraton, Frederberg Fortress, Benteng Frederberg, beberapa pantai di Yogyakarta, some beaches, beberapa pantai di Yogyakarta, dan Malioboro pastinya, of course. Well, that's all for now. I can't wait to see you. Please reply soon. Thank you. Akan diulangi. All for now. I can't wait to see you. Please reply soon. Oke, baiklah. Itu saja semua untuk sekarang. Saya tidak bisa menunggu untuk bertemu dengan paman dan bibi. Silahkan dibalas cepatnya. Terima kasih. Love, Arin. Cinta, Arin. Dan ini yang kita baca tadi adalah content of the letter, isi dari suratnya. Dan ini ada di bawah TTD, the end of the letter, akhir dari surat tersebut. The text above is a personal letter. Surat di atas ini adalah sebuah surat pribadi. We send a personal letter to people who have a close relationship with us. Kita mengirim sebuah surat pribadi kepada orang yang mempunyai a close relationship,
sebuah hubungan yang dekat dengan kita, with us, such as our friends or relative, seperti teman-teman kita atau saudara-saudara. Here are the elements of our personal letters. Ini adalah elemen-elemen dari surat pribadi. Address of the sender, alamat dari pengirim. Alamat pengirim, address of the sender. Date, which shows when the letter was sent. Tanggal yang mana memperlihatkan kapan surat tersebut dikirim. Address of the addressee, alamat dari penerima. Salutation, salam, ucapan salam. Content of the letter, isi dari suratnya, dan the conclusion of the letter, kesimpulan dari suratnya atau the end of the letter. Nah, ini ada bagan-bagan kalau kita mau membuat surat. Selanjutnya ada latihan-latihan. Silakan lebih banyak praktis, ada banyak contoh-contoh soal di internet. Sekarang kita akan practice speaking. Read the following announcements in turn. Bacalah pengumuman berikut secara bergantian atau bergiliran. Oke, di sini ada 3 pengumuman. Untuk lebih melatih pronunciation dan reading, seperti biasa saya minta teman-teman untuk ikut membaca teks ini setelah saya. Walaupun bacanya pelan-pelan tidak apa-apa, kan, tetapi jangan cuma diam, karena hasilnya akan berbeda cuma melihat saja dengan ikut terlibat membaca. Oke. Sekali lagi, ini pelajaran bahasa, bukan pelajaran sains. Jadi kita harus open our mouth to practice. First, ladies and gentlemen. Silakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Due to the bad weather and high waves, the ships which cross the Bali Straits to Lombok will not sail today. Silakan. The high waves may cause damage to the ships and endanger people's life. The ships may sail tomorrow. After we receive confirmation from Syah Bandar that the weather conditions have improved. Thank you for your understanding. Silahkan dibaca. High wave may cause damage. Ship. Dia artinya due to, karena the bad weather, karena cuaca yang buruk, and high waves, karena ombak yang tinggi, the ships which cross the Bali Strait, kapal yang melintasi Selat Bali, to Lombok, ke Lombok, will not sail, tidak akan berlayar hari ini, today. Ombak yang tinggi mungkin menyebabkan kerusakan ke kapal dan membahayakan kehidupan orang. The ship may sail tomorrow. Kapalnya mungkin berangkat besok. After we, di sini relieve, melepaskan. Ini lebih pas receive ya, receive. Ada kesalahan cetak. After we receive confirmation, setelah kami menerima konfirmasi dari Syah Bandar that the weather condition have improved, bahwa kondisi cuaca telah membaik. Thank you for your understanding. Terima kasih untuk pengertian Anda. Selanjutnya pengumuman yang kedua. Good morning everybody. Silakan dibaca. Attention please. Selamat pagi semuanya. Mohon perhatian. Attention please. This place has been designed a non-smoking area. Therefore, smokers are expected to obey this rule. Silakan diulangi. Tempat ini telah didesain sebuah tempat yang tidak boleh merokok. Therefore, oleh karena itu, smokers, perokok-perokok, are expected, diharapkan, to obey, mentaati peraturan ini, this rule.
Smoking areas are available at the northern and southern parts of this building. Silahkan dibaca. Area merokok tersedia di bagian utara dan selatan parts. Bagian utara dan selatan dari gedung ini. Any violators will be prosecuted. Akan dibaca. Kalau ada yang violators yang melanggar peraturan tersebut will be prosecuted. Akan dituntut atau dihukum. Selanjutnya, lanjut ke announcement yang ketiga. Good afternoon and welcome to the biggest electronic exhibition arena this year. Silahkan dibaca. Selamat sore dan selamat datang di pameran elektronik terbesar, biggest electronic exhibition arena this year. Arena atau tempat pameran elektronik terbesar tahun ini. The exhibition has more than 100 vendors and will last for 4 days only, starting today, November 25 to November 28. Akan diulangi. Pamerannya atau eksibisi mempunyai lebih dari 100 vendors atau pedagang. Dan akan berakhir selama 4 hari saja. 4 days only. Starting today, mulai hari ini 25 November sampai 28 November. Selanjutnya, every vendor is offering big discounts, cashback and bonus. Therefore, please use this excellent opportunity to meet your needs. Get high quality goods at very low prices immediately. Don't waste any time. Happy shopping. Akan diulangi. Every vendor is offering big discount. Setiap pedagang menawarkan diskon yang besar, cashback, kembalian, dan bonus. Therefore, karena itu, please use. Silahkan gunakan this excellent opportunity. Kesempatan yang luar biasa ini, opportunity, kesempatan to meet your needs, untuk menemukan kebutuhanmu atau kebutuhan Anda. Get high quality goods, dapatkan barang-barang berkualitas tinggi at very low prices immediately, pada harga yang rendah secara langsung atau segera. Don't waste any time, jangan buang-buang waktu. Happy shopping, selamat berbelanja. Selanjutnya ada pertanyaan. Answer the following questions based on the announcement in task A. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pengumuman di tugas A. Oke, silakan teman-teman jawab. Teman-teman yang sudah menyimak pengumuman di atas pasti bisa mengerti dan bisa menjawab pertanyaan berikut dengan mudah. Pertanyaan yang pertama, where can you hear the announcement? Nih, announcement 1. Di mana kamu bisa mendengar pengumumannya? Di mana, teman-teman? Ya, karena ini di kapal, jadi pengumumannya pasti di pelabuhan. Jadi jawabannya harbor, pelabuhan. Untuk pertanyaan yang kedua, where will the ships go? Kemana kapal tersebut pergi? Nah, kemana? Di sini, the ships which cross the Bali Strait to Lombok. Berarti jawabannya to Lombok, karena dia menyeberang dari Bali ke Lombok, to Lombok. Oke, pertanyaan berikut, why the sailings cancelled? Kenapa pelayarannya dibatalkan? Nah, kenapa dibatalkan? Di sini ada jawabannya, the high wave may cause damage to the ships and endanger people life. Ya. Dan juga tambahannya ini due to the bad weather and high wave. Jadi alasannya karena cuaca buruk dan ombak yang tinggi yang bisa menyebabkan kerusakan kapal dan membahayakan manusia. Ya. Oke, selanjutnya pengumuman yang kedua. First question, what is the announcement about? Tentang apa pengumuman tersebut? Nah, ini kita bisa lihat tentang
non-smoking area. Oke, good. Selanjutnya, where are smoking areas provided? Di manakah area merokok disediakan? Oke, teman-teman yang tadi mengikuti pasti bisa menjawab dengan mudah. Jawabannya, ya, very good. Ada northern and southern part of this building. Pada bagian utara dan selatan di gedung ini. Selanjutnya, what will happen to the law breakers? Apa yang akan terjadi kepada orang yang melanggar peraturan? Law breakers. Ya, pelanggar peraturan. Sama artinya dengan violators. Jawabannya adalah good. Prosecuted, dihukum. Selanjutnya announcement 3. Announcement yang ketiga. First question, where is the announcement made? Di manakah pengumuman tersebut dibuat? Ini kita bisa lihat kalau pengumumannya ada di good. The biggest electronic exhibition arena. Second question. How many vendors will participate in the event? Berapa banyak pedagang yang berpartisipasi di acara tersebut? Ini juga ada jawabannya dengan jelas. Kalau teman-teman baca, more than 100 vendors. Lebih dari 100 pedagang. Very good. Selanjutnya, when will the event end? Kapankah acara tersebut berakhir? Sini juga ada. Berakhir pada 28 November. Karena dari 25 sampai 28. Selanjutnya, what will the buyers get during the exhibition? Apa yang akan pembeli dapatkan selama eksibisi tersebut? Selama pameran tersebut? Yang akan didapatkan adalah ada diskon yang banyak, ada cashback, ada bonus, dan juga pastinya very good. Get high quality goods. Mendapatkan barang-barang yang kualitas tinggi atau baik at very low prices, pada harga yang sangat murah. Demikian. Selanjutnya ada tugas make announcement based on the following situation. Buatlah pengumuman berdasarkan situasi berikut. Present your work to the class. Sajikan kerja Anda di kelas. Ini buat kreativitas, buat tugas teman-teman saja bisa dikerjakan dengan mudah. Teman-teman bisa cek lagi video sebelumnya atau video ini dari awal. Bisa lihat bagan-bagan, bisa lihat bagian-bagian bagaimana cara membuat announcement. Yang penting announcement itu harus short and simple. Pendek dan sederhana, langsung to the point. Dan jangan lupa juga kasih salutation, salam kepada siapa kita berbicara. Dan kasih informasi yang jelas untuk pengumuman tersebut. Yang pertama, tugasnya suppose you work in an information center of a big fashion shop. Jadi misalkan nih kamu bekerja di sebuah pusat informasi di toko busana yang besar. Someone reported she lost her motorcycle key. Seseorang melaporkan bahwa dia kehilangan kunci motornya. It's big and black. Kuncinya itu besar dan hitam. Attached to a toy accessory. Yang menempel pada sebuah aksesoris mainan. What should you say to announce it? Apa yang akan kamu katakan untuk mengumumkannya? Apa yang akan kamu katakan untuk mengumumkannya? Saya yakin teman-teman pasti bisa menjawab. Buat seperti kalimat-kalimat di atas berdasarkan informasi ini. Selanjutnya, suppose you are a school clerk. Misalkan Anda adalah seorang pegawai sekolah. You have to announce that there will be a flag hoisting ceremony on Friday morning. Kamu harus mengumumkan bahwa akan ada upacara kenaikan bendera, ceremony, flag hoisting, upacara penaikan bendera on Friday morning, pada hari Jumat pagi. Inform the students to arrive at school at 6:30 a.m. Informasikan murid-murid untuk datang di sekolah pada jam 6:30 pagi. The ceremony will be held at 6:45 a.m. Upacaranya akan diadakan pada jam 6:45 pagi. What should you say? Apa yang akan Anda katakan? Silahkan kerjakan. This is easy.
Dan selanjutnya, suppose you are the class captain. Misalkan Anda adalah seorang kapten kelas. Your friend Firda has been absent for 4 days because of the dengue fever. Teman Anda, Firda, telah absen selama 4 hari karena dengue fever, karena demam berdarah. Dengue fever. You invite your friends to donate some money for her. Kamu mengundang teman-teman kamu untuk berdonasi uang untuk dia. You also invite them to visit her at the hospital. Kamu juga mengundang mereka untuk mengunjunginya di rumah sakit. What should you say? Apa yang harus Anda katakan? Oke, silahkan. Yang penting kalau belajar bahasa jangan takut salah. Karena dari kesalahan itu kita akan banyak belajar. Dan juga dalam belajar bahasa kita harus akrab dengan kamus. Kamus sangatlah penting untuk menambah perbendaharaan kata. Sehingga kalau ada kesalahan kita bisa terus perbaiki, dan perbaiki. Sini ada karakter building yang bagus. Visit your friends to know them better. Kunjungilah temanmu untuk mengetahui mereka lebih baik. Oke, sekali lagi tetap semangat untuk practice. Remember that English skills yang dibutuhkan adalah speaking, listening, reading, dan writing. Kita harus menyeimbangkan 4 hal tersebut dengan practice. Dan juga kamus yang saya bilang tadi, pada zaman sekarang kita sudah bisa mendownload kamus-kamus aplikasi dictionary di handphone. Dan juga ada Google Translate. This really help. Google Translate amat sangat membantu. Pada zaman dahulu kamus yang digunakan yang bagus adalah kamus Hasan Sadili yang warna-warni, John McEccles dan Hasan Sadili. Tapi zaman sekarang Google Translate sudah cukup. Dan kalau mau kamus yang lebih lengkap, teman-teman bisa memakai kamus Oxford. Nah, ini kamus yang saya pakai sewaktu belajar di Sastra Inggris Universitas Udayana Bali. Di kamus ini Inggris ya. Semua kata ada di sini. Kamus ini seperti KBBI-nya bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ini Kamus Besar Bahasa Inggris ya. Ini tebal sekali, sangat lengkap. Ini kamus favorit saya. Dan ada yang kecil juga. Nih, teman-teman bisa didapatkan di toko buku. Ini bukan endorse, tapi rekomendasi. Kamus ini digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang belajar di sastra Inggris. Jadi kalau teman-teman kuliah di sastra Inggris, kamus Indonesia-Inggris atau Inggris-Indonesia tidak terlalu dipakai. Lebih yang dipakai kamus Inggris-Inggris seperti ini. Oke, teman-teman. Demikian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan have a good day. See you on the next lessons.